Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa risalatihi wa amalil wasil wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, qala Syekhul Mu'allif Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aydan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kita kitab Lubabul Hadits. Alhamdulillah sekarang kita masuk bab awal, yaitu bab 2. Yang kemarin kita mempelajari tentang fadilah fi fadilatil ilmi wal ulama, yaitu bab 1. Kita sudah selesaikan minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke bab 2. Apa bab 2? Yaitu fi fadilati la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man qala kulla yaumin, siapa orang yang setiap harinya melafalkan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam setiap hari dengan jumlah mi'ata marratin, 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha, sampai 100 kali. Maka bagaimana fadilahnya? Ja'a yaumal qiyamati, maka dia akan datang ketika hari kiamat dalam keadaan bagaimana? Wa wajhuhu kal badri, wajahnya seperti sinar rembulan. Jadi orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali dalam satu hari, maka apa yang terjadi? Dia akan datang ketika hari kiamat dalam keadaan bagaimana? Wajahnya ini bersinar seperti sinarnya rembulan. Ain at-tamam wa huwa lailatu arba'ah asyar, yaitu secara kesempurnaan tanggal 14. Tanggal 14. Jadi dengan dalam kalender Hijriah khususnya atau Masehi, itu ketika 15 atau 14 sudah masuk, kemudian 15 ini ada istilahnya rembulan. Bulan ini ketika dilihat dengan kasat mata sangat indah sekali, buntersar. Apa? Buntersar. Bukan diartikan nanti datang di hari kiamat wajahnya bulat gitu, bukan. Jadi ketika dipandang itu indah. Maka salah satu dari bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan atau rembulan. Di antara keduanya ini tidak bisa saling serobot-serobotan. Semua berjalan sesuai kapasitasnya. Bagaimana ayatnya? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lail sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Matahari tidak bisa mendahului rembulan. Begitu juga rembulan tidak bisa mendahului matahari.
Porosnya juga siang tetap pada keadaannya siang, malam juga tetap pada keadaannya malam. Jadi tidak bisa beralih. Seperti itu. Jadi sekali lagi salah satu fadilah kita membaca atau melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya 100 kali dalam satu hari. Maka ketika dia akan datang hari kiamat, keadaannya adalah wa wajhuhu kal badr, wajahnya seperti rembulan. Ini termasuk bagian daripada fadilah la ilaha illallah. Dengan kelengkapan lafal ditambahi Muhammadur Rasul. Bahwasanya dijelaskan qala al-fakihani. Ada seorang ulama bernama Fakihan. Inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya mendawamkan, mengistiqomahkan, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inda dukhulil manzil, ketika masuk ke dalam rumah. Jadi ada sebuah amalan ketika masuk dalam rumah. Kemarin saya pernah menjelaskan ada perintah dari Allah ketika masuk dalam rumah adalah mengucapkan salam. Bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan bukan untuk orang lain saja, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin setelah salam. Dalil Al-Qur'annya apa? Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ini ayat Quran seperti ini. Kalau kalian masuk di dalam rumah kalian, maka fasallimu ala anfusikum, berilah salam kepada diri kalian. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Ini etika masuk rumah, agar yang ada dalam rumah mendapatkan keberkahan. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, akan mendapatkan keberkahan yang baik. Nah ini masuk rumah. Masjid pun juga ada etika. Bagaimana? Allah maftahli abwaba rahmatik. Nah, seperti itu. Agar kita tahu masuk masjid itu ada doanya. Begitu juga keluar masjid, Allah maftahli abwaba min fadli atau abwaba fadli. Ini namanya etika. Maka orang yang masuk rumah kemudian mulazamah dzikriha, mendawamkan, mengistiqomahkan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dengan kalimat lengkapnya Muhammadur Rasulullah, ketika masuk rumah, maka apa fadilahnya? Tanfil faqr, menghilangkan kefakiran. Jadi orang yang mendawamkan atau mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ketika masuk rumah, maka dia akan terbebas dari kefakiran. Sugih terus. Tinggal kita mindsetnya, sugih ini kayak duit terus atau sugih hati dan macam-macam ya. Kita ngomong sugih itu materi apa bagaimana? Kalau materi bingung. Allah itu matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah itu memperbandingkan kebaikan satu kali rezeki yang kita tanam amaliyah itu nanti tumbuhnya 7 titik, setiap titik 100, berarti 1 banding 700. Nah, kita seumpama mindset kita ini uang, kita sedekah di masjid 1000, berarti balasannya berapa? 700.000. Setelah pulang dari masjid, mana ya Allah katanya kasih 700.000. Nah, ini mindsetnya uang, padahal dia nggak sadar bahwasanya kenikmatan sehat itu lebih mahal daripada uang. Jadi kan dapat 700.000 kaget, orang setruk. Bingung apa dia? Bingung, nggak bisa menikmati uangnya, larinya ke obat kan gitu ya, larinya ke rumah sakit. Nah,
kita nikmati. Makanya saya sering mengatakan seakean nikmat timbang syukuri. Masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah daripada rasa syukur yang kita ucapkan. Jenengan, pulau kali jenengan mengucapkan alhamdulillah itu lah kalau dapat nikmat ya. Ibu-ibu kalau menerima uang mesti alhamdulillah. Coba nggak dikasih uang sama suaminya, masih bisa alhamdulillah. Jadi masih menerimanya, mengucapkan alhamdulillah itu kalau menerima kenikmatan. Padahal kenikmatan itu tidak hanya berupa uang, kan gitu ya. Jadi sekali lagi masih banyak nikmatnya daripada rasa syukurnya. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat daripada Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka orang yang mendawatkan, kata seorang ulama bernama Fakihani, orang yang mendawatkan atau mengistiqomah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika masuk rumah, maka apa yang terjadi? Tanfil faqr, maka dia terlepas atau terbebas dari kefakiran. Semoga kita termasuk bagian dari orang itu. Wa qad warada, dan sungguh telah meriwayatkan Rasulullah SAW anna man qala, sesungguhnya seseorang yang mengucapkan atau melafalkan la ilaha illallah wa maddah ini memanjangkan la ilaha illallah, dipanjangkan, bukan la ilaha illallah ya, tapi kalimatnya la namanya wa maddah dipanjangkan. Hadamat lahu arba'ata alafi dzambin, maka runtuh atau hancur 4.000 dosa. 4.000 dosa. Makanya orang kalau membaca kalimat tahlil atau kalimat tauhid itu jaminannya sudah surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sirran kana au jahran, baik engkau membaca dengan sir pelan au jahran atau dengan keluar suara. Nah, ini sudah ada jaminan surga. La ilaha illallah. Wa man la ilaha illallah, maka 4.000 daripada dosa kita ini. Dosa yang bagaimana? Minal kabair, dari dosa-dosa yang besar. Saya kemarin pernah menjelaskan bagaimana dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa kecil, bagaimana cara menghancurkannya atau merumpuhkannya atau menghilangkannya? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Lakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan mengganti keburukan. Itu kalau sabair. Kalau kabair tidak ada yang lain kecuali taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Tobatlah kalian orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan sukses atau beruntung. Seperti itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, kalau orang ini tidak punya dosa bagaimana? Tak pernah maksiat. Kalau ada, kita itu anak cucu Adam. Kata baginda Muhammad, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu anak Adam, anak turunan Nabi Adam yaitu manusia, khata'un, pasti tidak lepas dari salah. Wa khairul khata'in tawbah. Paling baik dari kesalahan yang pernah ia lakukan adalah taubat, yaitu bertaubat. Kalau ada tidak pernah melaksanakan atau melakukan dosa kabair, kalau sobair mungkin ini enggak kabair, tidak bermaksiat, tidak melakukan sesuatu yang menjadi pantangan syariat, maka bagaimana? Apakah orang ini tidak perlu mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah? Oh tidak, kata baginda Muhammad SAW. Kalau orang itu tidak pernah melakukan dosa kabair, beliau mengatakan qala yaghfiru li ahlihi wa li jirani. Maka kalau dia tidak memiliki dosa atau pernah melakukan dosa kabair, maka keluarganya yang
melakukan dosa kabair diampuni oleh Allah. Tetangganya, masya Allah, tetangganya dapat fadilah, tetangganya dapat athar atau efek dari kalimat yang kita baca. Hanya paling baik-baiknya orang itu mendoakan orang lain, paling baiknya. Apalagi lebih mendoakan orang yang dibenci. Berani kan? Ada orang membenci kita tapi kita berani mendoakan, itu istimewa kan? Istimewa. Rasulullah pernah ditingkuk sama kaum Taif, dihajar sama kaum, sampai dalam riwayat kakinya, tangannya luka, bahkan giginya sampai rontok ya, sampai luka putus. Maka malaikat itu sudah malaikat yang tidak diberikan nafsu itu sudah bergetar, minta izin ke Rasulullah, izinkan saya membalikkan gunung untuk memusnahkan kaum Taif. Maka Rasulullah mengatakan jangan, fa'inahum qaumi fa'inahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka sesungguhnya mereka adalah kaum. Bahkan dalam satu riwayat lain, kalau bapaknya ada iman, anak-anaknya iman. Seperti itu Rasulullah. Kalau bapaknya jahat sama saya, anak turunnya saya yakin itu baik sama saya. Jadi kita itu kadang benci oleh bapak, anak turunannya dibenci. Alasannya apa? Saya pernah tanya, kayak lucu. Jadi ada benci bapaknya sampai turunannya, atau yang membenci hanya bukan dia saja, dari bapaknya sampai anaknya, atau anaknya sampai bapaknya. Kenapa Pak kok sampai seperti itu? Jawabannya gimana Mas? Caplak andeng-andeng. Kenapa nih? Bapak caplak anak andeng. Caplak andeng, bapak caplak anak andeng. Jadi bencinya langsung, bukan hanya bapaknya saja, anak-anak itu terprovokasi untuk benci. Kalau dibilang semoga hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kalau sampai dia tidak melakukan kabair, maka apa jaminan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah bahwasanya yaghfiru li ahlihi wa li jirani. Maka keluarganya diampuni oleh Allah setiap dosa kabairnya, dan juga tetangganya yang melakukan dosa kabair juga diampuni. Barokahnya la ilaha illallah. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya ada 63 atau ada 73 cabangnya iman. Banyak sesuatu yang wa ma yata'allaqu bil iman, sesuatu yang ada hubungannya dengan keimanan itu. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya ada 63 cabang atau 73 cabang model keimanan. Adanaha, paling rendahnya keimanan. Paling rendahnya keimanan. Kita ini dikatakan orang yang beriman, paling rendahnya beriman. Imatatul adhan 'anil thariq. Kalau ada sesuatu yang membahayakan di jalan, batu, duri, beling, paku, apalagi. Pokok sesuatu yang membahayakan. Ini kalau kena orang lain pasti celaka atau luka. Kemudian jenengan sisihkan. Jenengan apa? Sisihkan. Ini termasuk daripada bid'un, sebagian daripada iman. Al-imanu bid'un situna aw sab'una syu'bah, termasuk daripada syu'bah, cabang dari keimanan. Yang paling rendah kita membersihkan jalan supaya orang lain ini tidak terluka. Nah, ini termasuk bagian daripada iman. Wa arfaquha, dan paling puncaknya keimanan itu apa? Qaulu la ilaha illallah, paling puncak. Karena di situ ay la na'budu illallah,
tidak disembah selain apapun kecuali Allah. Kalimat tauhid. Makanya dalam satu versi atau riwayat dikatakan jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Kadang diulang la ilaha illallah, menguatkan iman kita. Kadang ada sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran kita, ada sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita. Maka bagaimana supaya kita ini benar-benar bahwasanya itu kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kita mengatakan apapun yang menimpa diri kita tak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya hati kita selalu mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sehingga kita sudah bisa mempraktikkan wa ma kana amrullahi qadaran maqdur. Setiap perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk diri kita, setiap sesuatu yang menimpa daripada diri kita, qadaran maqdur, yaitu sudah takdir atau takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kalimat la ilaha illallah merupakan arfa'uha, paling tingginya keimanan. Kemudian ada sebuah riwayat qala Sa'id bin Khabir karena haulal Ka'bah, diriwayatkan bahwasanya dulu di sekitar Ka'bah sesuatu yang mengelilingi Ka'bah yaitu asnam, berhala. Talatami'a wasituna sonam, ada 360 berhala mengelilingi apa? Ka'bah. Itu bagaimana hatinya Rasulullah? Ini sudah tidak mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah memuliakan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Sampai sama Allah dimuliakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada jejak Nabi Ibrahim itu pernah sholat di situ, sholatnya di sana. Sehingga ketika di haulal Ka'bah, sekitar Ka'bah itu ada hijr Ibrahim atau maqam Ibrahim, ada hijr Ismail. Iya. Jadi ketika sholat seperti itu berarti wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, mengambil akar efek bekas dari apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim sebagai mushola, tempat beliau ibadah, bermunajat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu Ka'bah dikelilingi oleh 360 asnam atau sonaman, apa? Berhala atau patung. Kemudian Allah turunkan falamma nuzilat ayat. Allah turunkan sebuah ayat mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul islam. Maka ketika turun ayat ini Rasulullah berada di Arafah. Sehingga apa yang terjadi? Wa kharajat sajidatun, Rasulullah keluar daripada tempat Arafah tadi. Maksudnya awalnya mungkin duduk atau bagaimana, tiba-tiba berdiri. Apa yang beliau lakukan? Sajidah, langsung sujud. Kenapa kok beliau langsung sujud? Karena dalam asbabun nuzul diriwayatkan bahwasanya bihadil ayat, dengan diturunkan ayat ini, nafama adhafatin nasara, sebagai bantahan, sebagai penyangkal atas apa yang sudah diyakini oleh orang-orang Nasrani. Apa? Ketika itu mereka alladzina hajjau Rasulullah SAW, mereka menggugat Rasulullah. Kenapa kamu tidak mengatakan Isa itu sebagai apa? Tuhan? Kenapa kamu tidak mengatakan Isa itu sebagai Tuhan? Maka Rasulullah bingung, ini bagaimana? Nabi Isa ini senior saya yang sama-sama diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Akan tapi mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan.
kata Allah. Sehingga ketika turun ayat ini Rasul bangga betul, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Saksikanlah bahwasanya Allah adalah zat yang hakiki. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Merupakan tasarruf atau aplikasi dari qul huwallahu ahad. Sehingga ketika diturunkan bersyukurnya minta ampun Rasulullah sampai sujud. Karena apa? Sebelumnya dicecar pertanyaan, apa dalil apa yang kamu menolak Isa ini seperti itu? Kenapa? Dalam satu ayat diriwayatkan bahwasanya ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Katakan bahwasanya Isa bin Maryam itu utusannya Allah yang diberi gelar oleh Allah kalimullah, orang yang mampu bermuhadats, berbincang dengan Allah, dijuluki kalimullah. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhum fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah. Jangan jadikan sebagai Tuhan. Wa la taqulu thalathah. Innahu khairul lakum. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Subhanahu ayakuna lahu walad, dan tidak memiliki anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, mari kita mendawamkan atau mengistiqomahkan, baik itu secara pelan atau secara keras, baik sendiri maupun berjamaah, dengan memperbaiki atau memperbarui iman kita dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Dalam satu riwayat afdhalul dzikri Al-Qur'an. Paling utamanya zikir adalah Al-Qur'an. Nah, la ilaha illallah ini minal Qur'an, masuk daripada ayat Al-Qur'an. La syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Aili annaha kalimat tauhid. Kenapa kok dikatakan afdhalul dzikir? Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang menghantarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa tauhidu la yumathiluhu syai'un. Kalau kita mengatakan tauhid, maka tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyekutui Allah. Wali anna laha ta'thiran fi tadhhiril batin. Kenapa la ilaha illallah ini termasuk afdal? Karena bisa mensucikan sesuatu yang ada di batin kita, khususnya yang di hati kita. Fa yufiduna fil alihah, maka berfaedah menghilangkan atau meruntuhkan keyakinan terhadap Tuhan selain Allah. La ilaha wa yuthbitul wahdaniyah lillahi ta'ala biqawli illallah. Kemudian ditetapkan secara tunggal, secara esa, dibuatkan secara esa, yaitu illallah, kecuali Allah. Wa ya'udu dzikru min dhahiri lisani ila batini qalbi. Maka terus terulang dari lisan dilafalkan, hati meyakinkan, lisan dilafalkan, hati meyakinkan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa li'anal iman, karena sesungguhnya iman la yasihu illa biha, tidak dikatakan iman itu sah kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika ditanya agamamu apa? Islam, maka syarat utama yaitu kalimat syahadat, yang isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Maka ini termasuk bagian kesempurnaan iman. Ai ma'a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a Muhammad Rasulullah wa laysa hadza fi ma siwa min al-adhkar. Maka sekali lagi dilengkapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa afdalul du'ai alhamdulillah. Nah, tadi dikatakan kalau afdalul dzikir adalah la ilaha illallah dan afdalul du'a adalah alhamdulillah. Maka sering kita mendapati siapapun ketika berdoa mesti diawali dengan kalimat alhamdulillah, hamdan asyakirin, hamdan an-na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dengan kalimat alhamdulillah ta'ala. Qila innama ju'ilal hamdu afdal. Terkadang dikatakan bahwasanya kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur itu termasuk bagian daripada yang utama. Li'anna du'a ibaratun an dzikr. Karena doa itu ibarat atau dalil atau bukti dari sebuah zikir. Orang berdoa sama dengan berzikir. Dalam definisi fikih, as-shalatu ad-du'a au ad-dzikr. Salat adalah doa atau zikir. Wadhkuru ma qiyaman wa qu'udan. Maka berzikirlah engkau dalam keadaan berdiri dan engkau dalam keadaan duduk. Apa maknanya dalam sholat? Maka sholat hakikatnya ketika kita melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat, berarti kita sudah masuk bagian daripada doa dan zikir. Lah ini dikatakan kadang doa itu kalimat alhamdulillah yang ada doa itu lebih utama. Kenapa? Karena doa itu ibaratun an dzikrin, sebagai bukti daripada zikir. Orang berdoa itu pasti berzikir. Karena apa? Menyebut, memuji nama Allah, meminta kepada Allah. Sesuatu apapun dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah ini namanya zikir. Apa? Zikir. Saya menjelaskan itu salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita sering berzikir. Karena Allah menyeru, Allah memanggil, Allah menghimbau, Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, banyaklah berzikir. Kalimat seruan yaitu aman. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah atau berzikirlah baik itu di pagi hari maupun malam hari. Nah, ini termasuk bagian dari keimanan kita adalah zikir. Orang yang suka zikir berarti tambah imannya, tambah kualitas imannya, terus tingkat tambah levelnya tambah tinggi. Kemudian fa inna man hamidallah, sesungguhnya orang yang memuji kepada Allah, ya'maduhu ala ni'amihi, hakikatnya dia adalah memuji atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kita mengatakan alhamdulillah berarti kita itu sudah memuji Allah atas segala nikmat. Walhamdu ala ni'mati talabu mazid, dan mengucapkan kalimatul hamdalah atau bersyukur atas setiap kenikmatan itu merupakan meminta sesuatu yang lebih dan lebih. Jadi tanda kita bersyukur itu adalah la in syakartu la azidan. Kalau kamu bersyukur, berarti apa bersyukur ini? Memuji kepada Allah atas setiap kenikmatan yang sudah diberikan. Maka janjinya Allah Pak, la azidan. Jangan sekali lagi jangan meremehkan kalimat alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Maka Allah jadinya apa? La azidan. Rezeki hari ini tidak sama dengan rezeki kemarin. Kemarin kita dapat banyak, seumpama dapat harian. Kita jual sesuatu, kemarin laku keras. Hari ini tidak ada yang laku sama sekali. Masihkah kalimat alhamdulillah ini terucap dari lisan kita?
Kalau terucap berarti kita sudah meyakini bahwasanya la azidan, bahwasanya Allah akan pasti menambah atas kenikmatan yang diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Maka sekali lagi dalam fadilah la ilaha illallah ini salah satu bukti bahwasanya kita menanamkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, saya sering membaca ikhlas itu bagaimana? Ikhlas. Kenapa? Di dalam surat Al-Ikhlas tidak termaktub atau tidak tertulis kalimat ikhlas. Coba qul a'udzu birabbin nas ada, An-Nas ada, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Al-Falaq juga termaktub Al-Falaq. Al-Ikhlas tidak sama sekali. Menunjukkan bahwasanya kita murni ikrar kepada Allah dengan kalimat qul huwallahu ahad, tanpa paksa. Tanpa apa? Paksa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita meyakini juga orang yang memperbanyak baca kulhu seperti membaca thulutsu minal Quran, sepertiga dari Quran. Atau ada dalam riwayat lain seperti khatam Al-Quran. Saking fadilahnya besar surat Al-Ikhlas. Ada sebuah riwayat atau cerita ini bahwasanya rajulun minal ansar, ada sahabat Nabi dari kaum Ansar. Itu kalau imam wa yaqumuhum fi masjidil Quba. Jadi imam tetap di Masjid Quba. Apa yang ia lakukan? Setiap mau baca, tadi saya rakaat pertama surat Al-Fajr. Sebelum baca surat Al-Fajr, setelah Fatihah, saya baca qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr wa syafa'an. Kemudian rakaat kedua saya Al-Ghasyiyah diawali qul huwallahu. Setiap rakaat tidak meninggalkan surat Al-Ikhlas. Sehingga ditegur sama temannya, sahabat Nabi, wahai fulan, kenapa engkau ini membaca surat 2 kali? Padahal kalau kamu baca surat Al-Ikhlas saja sudah gugur surat yang lain, karena hakikatnya adalah sunnah. Surat ini bacanya sunnah, yang wajib apa? Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah ini seumpama dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat. Setelah waladhdallin kita tidak membaca surat ini tidak apa-apa. Tapi kurang sempurna. Karena wajibnya sudah dilakukan, sunnahnya ditinggal pun tidak apa-apa. Nah ini ada sahabat ini dari Ansar ini, ketika mengimam atau ketika jadi imam, baca surat 2 kali, pokoknya diawali dengan qul. Baik itu yang tidak dibaca secara jahar, contoh rakaat ketiga, rakaat keempat, itu kan dia Fatihah saja. Ini baca lagi dulu. Pokoknya setiap rakaat dulu. Sehingga ditegur sama sobatnya. Engkau ini baca 1 surat saja sudah cukup, kenapa 2 kali? Maka karena tidak ada yang bisa jadi imam, ini satu-satunya. Kalau di sini apa yang stop? Dia ini kasih jadi imam. Dia ini harus ngapal, dulu harus ngapal. Kenapa apa Yunus umpama? Sehingga Pak Yunus tadi si Fulan mengatakan, ya udah kalau kamu tidak mau jadi makmum pun tidak apa. Atau kalau kamu mau jadi imam ya silakan. Lah jamaah-jamaah yang di Masjid Quba ini sadar nggak ada bacaan yang paling baik kecuali imam ini yang dari kaum Ansar. Nggak ada bacaan yang paling bagus kecuali dia. Nggak ada hafalan yang paling banyak kecuali dia. Maka ya sudah, mau nggak mau kita ikut berjamaah. Akhirnya dalam satu waktu fa'atahu Nabi, mereka datang ke Nabi wa akhbar al-khabar, kemudian memberikan atau menceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau sholat baca surat 2 kali. Baca surat apa? 2 kali. Setelah qul baru surat yang mau dibaca apa? Pokoknya dulu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya fulan ma mana'aka ma yamna'uka mimma ya'muru bi ashabu. Apa yang melarang engkau? Apa yang mencegah engkau ketika saudaramu ini menegur dengan baik? Kenapa? Karena baca 1 surat saja pun sudah cukup.
sehingga engkau ini menolak ketika ditegur. Wa ma yahmiluka an taqra'a fi kulli raka'atin. Apa alasanmu kok setiap rakaat selalu membaca qul huwallahu ahad? Ini kita kan paling senang ya, apalagi kalau tarawih imam mau qul huwallahu paling senang. Cepat dan mengari imam ini. Qul huwallahu terus rakaat 1 qul huwallahu, rakaat 2 terus sampai akhir tarawih qul huwallahu terus. Sehingga pohon cinta betul dengan guru. Sehingga ditanya lalu, apa yang menjadikan kamu itu, alasan kamu itu setiap rakaat membaca guru? Maka dia sekedar menjawab, ya Rasulullah, ini uhibbuha. Wahai Rasulullah, saya itu cinta dengan surat Al-Ikhlas. Berarti benar-benar daun rasa. Ketika qul huwallahu ahad ini sudah ikrar, hatinya sudah khusyuk, jadi cinta, seolah-olah mau meninggalkan surat Al-Ikhlas tidak bisa, karena di situ ada keikhlasan di dirinya bahwasanya ikrar la ilaha illallah. Ini uhibbuha. Maka ketika Rasul mendengar kalimat dari si fulan tadi mengatakan ini uhibbuha, Rasul mengatakan inna hubbaha adkhalakal jannah. Barokahnya kamu cinta dengan surat Al-Ikhlas, kamu sudah dijamin oleh Allah, dimasukkan oleh Allah barokah surat Al-Ikhlas. Tambah semangat ya, baca Al-Ikhlas. Tambah senang siapa ayo baca bulu doa. Jadi akhirnya terkenal itu Imam Bulu. Terkenal apa Imam Bulu? Tidak dipanggil namanya lagi. Sopo Bulu sini Imam. Karena saking istiqomahnya baca Al-Ikhlas. Tapi barangkali inna hubbah, sesungguhnya cintamu, sesungguhnya mencintai daripada surat Al-Ikhlas ini ada khalaqal jannah, bisa memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain adalah kalimatul la ilaha illallah. Maka sekali lagi para jamaah Bapak Ibu, mari walaupun diam-diam kita kuatkan iman kita kuatkan hati kita kuatkan batin kita dengan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Orang-orang suku dulu itu tidak pernah lepas la ilaha illallah. Diam-diam la ilaha illallah. Kalau kita anak-anak orang tua kita diam-diam la ilaha illallah. La ilaha remeh. Apa? Remeh seperti itu yang kita dengar itu. Hatinya ini sudah seperti apa? Meyakini betul bahwasanya keadaan saya seperti ini tak lain adalah sudah jadi ketentuannya Allah. Nikmatnya bagaimana? La ilaha illallah. Sulitnya bagaimana? La ilaha illallah. Maka kalau kita mendawamkan tadi, semoga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang ditakdirkan tadi apa? Dibebaskan daripada kesusahan. Amin Allahumma. Dibebaskan daripada rupa dunia, fitnah itu. Apapun permasalahannya ada Allah. La ilaha illallah, pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Kita meyakini bahwasanya datangnya kesulitan bersamaan pula datangnya solusi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Dari tanggal sampai bagaimana? Ibu bagaimana? Ibu kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.